Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Baik, perkenalkan, nama saya Sinta Ratu Putri Unan Purwanto. Di sini saya dari Prodi Ilmu Hadis, Fakultas Usuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Baik, langsung saja di sini saya akan membawakan materi tentang dasar-dasar pemahaman materi studi Islam dari mata kuliah pengantar studi Islam. Nah, dalam pembahasan kali ini, saya mengambil beberapa materi di pembahasan yang saya angkat ini. Di antaranya ada pengertian studi Islam, dan yang kedua ada ruang lingkup studi Islam, dan yang terakhir ada Islam sebagai objek kajian. Baik, langsung saja memasuki materi yang pertama, yaitu tentang pengertian studi Islam. Secara etimologis, studi Islam merupakan terjemahan dari bahasa Arab, yaitu dirosah Islamiyah. Sedangkan di dalam kajian Barat, studi Islam disebut dengan Islamic Studies. Nah, dengan demikian, studi Islam adalah kajian tentang hal-hal yang berkaitan dengan keislaman. Nah, sedangkan menurut istilah, studi Islam itu untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam tentang seluk-beluk atau hal-hal yang berhubungan dengan ajaran sejarah maupun praktik-praktik pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sepanjang sejarahnya dengan tujuan mendapat informasi atau meningkatkan keterampilan seseorang. Memasuki materi yang kedua, yaitu ruang lingkup studi Islam. Dalam konteks studi Islam, ada beberapa aspek tertentu dari Islam yang dapat menjadi objek studi. Di antaranya, yang pertama, ada Islam sebagai doktrin Tuhan yang kebenarannya kepada para mu'alaf dan diterima apa adanya dalam arti absolut. Kemudian yang kedua ada sebagai gejala budaya yang berarti segala sesuatu yang merupakan ciptaan manusia dalam kaitannya dengan agama. Dan yang terakhir, karena interaksi sosial adalah realitas dalam Islam. Baik, memasuki materi yang terakhir, yaitu Islam sebagai objek kajian. Islam merupakan agama yang mengajarkan untuk saling menghormati serta menghargai sebuah akal pikiran dengan jalan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Sebagai objek kajian dalam mengkaji Islam, tentu kita harus berpedoman pada dua sumber, yaitu Al-Quran dan Hadis. Jadi, dalam mengkaji Islam sebagai pemikiran berarti mempelajari apa yang dihadapi oleh pemikiran yang telah mengkaji ajaran-ajaran Islam, yang melahirkan bentuk pemahaman atau kajian tertentu. Nah, kemudian dalam mengkaji Islam ini sebagai pemikiran yang mana berarti mempelajari apa yang telah dipahami oleh para pemikir yang mengkaji ajaran-ajaran Islam, yang mana telah melahirkan pemahaman atau kajian tertentu. Dalam hal ini, Islam dibagi menjadi dua. Yang pertama ada Islam normatif dan yang kedua ada Islam sejarah. Baik, kemudian di sini yang pertama ada Islam normatif. Islam normatif merupakan Islam yang mana pada dimensi sakral yang diakui adanya realitas transendental yang mana bersifat mutlak dan universal, kemudian melampaui ruang dan waktu. Dalam hal ini, kajian Islam normatif melahirkan beberapa tradisi teks, diantaranya ada teologi, tafsir, fikih, filsafat, dan tasawuf. Kemudian yang kedua ada Islam sejarah. Islam sejarah merupakan Islam yang tidak dapat ditilik dari kesejarahan dan kehidupan manusia yang berada dalam ruang dan waktu. Islam terangkai dengan konteks kehidupan para pemeluknya. Maka dari itu, realitas kemanusiaan selalu berada di bawah adanya realitas ketuhanan. Sekian dari saya, mohon maaf jika banyak kesalahan kata dan kekurangan. Sekian, terima kasih juga atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kalian yang mendengarnya. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.